Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma sahdi sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma alimna ma yanfa'una wa zidna ilman wal huda wat tuqa was salaha ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah summa alhamdulillah, tiada kata yang pantas kita ucapkan kecuali pujian kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmatnya, dan salah satu nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Kemudian tak lupa kita curahkan salawat dan junjungan kita untuk junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa juga kami doakan pada malam hari ini di saat turunnya hujan kepada jamaah sekalian yang hadir di Masjid Miftahul Jannah, agar Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rezekinya, memanjangkan umurnya menjadi berkah, hartanya bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada malam hari ini kita akan lanjutkan kembali pembacaan hadis seputar kitab Ahadisul Akhlaq karya Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badar hafizahullah taala. Kita masih masuk dalam pembahasan rahmatul iyal, yaitu kasih sayang kepada anggota keluarga. Khususnya anggota keluarga di sini adalah seorang anak. Pada pembahasan sebelumnya disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW suatu ketika beliau sedang sholat dan beliau menjadi imam. Kemudian ada salah seorang anak kecil yang menangis. Ketika itu Rasulullah SAW mempercepat sholat beliau. Agar apa? Agar ibunya itu bisa segera menggendong anak tersebut. Karena beliau merasakan betapa sedihnya seorang ibu ketika melihat anaknya itu menangis. Dan karena ini pula, karena sebab kasih sayang seorang ibu, seorang anak bisa menjadi besar. Sebagaimana disebutkan sebuah kisah suatu ketika Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau didatangi oleh seorang wanita yang fakir, miskin, membawa 3 anaknya. Ketika itu Ibunda Aisyah didatangi wanita tersebut. Kemudian Ibunda Aisyah memberikan 3 butir kurma. Fa'aqat kullu sabiyyin laha tamratan. Kemudian sang ibu tadi memberikan kepada setiap anaknya itu 2 kurma, 1 kurma, 1 kurma, dan disisakan 1 kurma, anaknya 2. Kemudian ketika kurma tersebut habis, kedua anaknya tersebut melihat kepada sang ibunda, melihat dengan tatapan ingin. Namanya juga bocah ya. Bocah ketika lihat makanan itu kan ya pengen. Maka timbullah rasa kasihan, rasa kasih sayang kepada anak tadi. Akhirnya sang ibunda membuat kurma tersebut menjadi 2 bagian. Satu diberikan kepada sang anak, satunya lagi diberikan kepada anak yang lain.
Faja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhbarathu Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Aisyah menceritakan tentang kejadian tadi. Ya Rasulullah, saya tadi lihat seperti ini, seorang ibu membawa anaknya. Saya berikan 3 butir kurma dan ibu tadi memberikan kepada setiap anaknya 1 butir. Ketika selesai, anak tadi melihat kepada sang ibu. Karena iba, akhirnya kurma tadi yang hendak dimakan oleh sang ibu. Karena ibu ini adalah orang yang miskin. Orang yang miskin, tidak punya makanan, datang kepada Aisyah tujuannya untuk minta makan. Nah, dari sini ada sebuah faedah Bapak Ibu sekalian. Ketika seseorang misalnya dia tidak mampu, misalnya karena disebabkan miskin, sangat miskin, dia boleh untuk meminta sesuatu kepada orang lain, tapi tidak boleh menjadi kebiasaan. Nah, akhirnya karena ibanya kurma tadi dibelah menjadi 2 bagian, diberikan kepada anaknya. Kemudian Rasulullah SAW menanggapi, wa ma yu'jibuka min dzalika, wahai Aisyah, apakah hal tersebut membuatmu takjub? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada sang ibunda tadi rasa kasih sayang yang dengannya dia rela untuk menahan rasa lapar untuk demi kedua anak. Allahu Akbar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena sebab kasih sayang ini, seorang ayah dan seorang ibu rela untuk tidak makan demi anaknya makan. Maka kalau seandainya seorang ibu atau seorang ayah tidak Allah Subhanahu wa taala berikan rasa cinta, maka anak tadi otomatis ditelantarkan. Dia nggak peduli, biarin dia lapar. Yang penting saya kenyang. Nah, begitu juga Bapak Ibu sekalian. Ketika seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaklah seseorang itu menanamkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Agar ketika dia beribadah bisa merasakan nikmatnya ibadah. Yang dia rasakan itu bukan cuma capek, pegel, harus jam segini harus sholat, jam segini harus bangun, jam segini misalnya buka, jam segini baru sahur. Rasa letihnya itu tidak akan dia rasakan. Sebagaimana seorang ayah dan seorang ibu, dia lapar, benar-benar lapar. Tapi kenapa seorang ayah dan seorang ibu bisa rela menahan rasa laparnya? Karena apa? Ada rasa cinta yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang tersebut untuk anaknya. Maka kalau ada pertanyaan seseorang, kenapa saya selama ini ibadah kok saya tidak pernah khusyuk? Coba tanamkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita ketika memberikan ke anak kita rela menahan rasa lapar dan rasa haus demi anak kita bahagia. Nah, begitu juga. Nggak ada misalnya seorang ayah, seorang ibu, dia misalnya saya mengeluh gitu, Dok, kamu tuh cuma nyusahin bapak. Ada tidak seperti itu? Hampir dikatakan mustahil. Kalaupun ada, maka jiwa seorang orang tua pada orang tersebut sudah Allah hilangkan. Maka karena sebab kasih sayang ini, seorang ibu, seorang ayah bisa menahan rasa laparnya. Maka tadi Rasulullah SAW mengatakan kepada Aisyah, wahai Aisyah, apa hal tersebut membuatmu takjub? Hal seperti itu sejatinya biasa. Itu sudah normal, sudah wajar. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada setiap orang tua rasa kasih sayang kepada sang anak. Karena apa? Seorang orang tua menyadari bahwasannya anak tersebut itu adalah aset berharga bagi masa depannya.
siapa yang bisa melanjutkan tongkat estafet orang kecuali adalah anak keturunannya. Nggak mungkin kita misalnya berharap kepada anak tetangga. Makanya sampai oleh karena itu tidak heran seseorang demi bisa mewujudkan cita-citanya, orang berkorban agar dia memiliki anak, misalnya dengan bayi tabung dan lain sebagainya, bayar berapa ratus juta dia kan, ini demi. Saya pernah bertemu seseorang, dia ikut program bayi tabung. Saya tanya, Mas, jenengan ibu ikut program bayi tabung habis berapa juta? 500 juta. Tak tanya, banyak apa sedikit? Sedikit, Mas. Tapi awalnya saya pikirnya itu banyak. Tapi ketika anak saya lahir, 500 juta itu gak ada apa-apanya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika kita misalnya ada rasa jengkel, misal ya kita kan manusia ya, pada anak, kita bayangkan anak kita itu senilai 1 M. Setidaknya 1 M melahirkan paling enggak sekarang 500 juta. Belum misalnya menghidupinya, beli susu, beli pampers, kemudian beli pakaian, makanan lain sebagainya, pendidikan setidaknya 1 M ada. Makanya anak itu adalah investasi yang berharga. Oleh karena itu, Syekh Abdul Razak hafizahullah taala mengingatkan, fayad bagi alal mar'ati an tahtasiba rahmataha li auladiha. Oleh karena itu hendaknya seorang ibu, seorang ayah, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia bisa mencurahkan rasa kasih sayang kepada anak-anaknya. Wa atfaha alaihim, dan rasa cintanya kepada anak tersebut. Wa inayatihim bihim, dan dia bisa mendidik anak tersebut. Karena apa? Ya, kita kembali kepada pembahasan awal, sejatinya seseorang Allah mudahkan bisa berbuat baik, kemudian bisa beribadah, itu tidak terlepas dari taufik Allah Subhanahu wa taala. Kita ingatkan kembali, karena apa? Biar agar seseorang itu tidak mudah jumawa, bangga dengan amalannya. Wala yadi'u indallahi syai'un, dan jangan sampai seseorang itu menelantarkan amanah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang tersebut. Fa in yassarallahu wa salaha ula'il abna'i wa barruha wa rahimuha wa ahsanu ilaiha. Kalau seandainya anak tersebut itu dia dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi anak yang saleh, sehingga dengan kesolehan anak tersebut berbuat baik, berbakti kepada orang tuanya, mengasihi orang tuanya, wa ahsinu ilaiha, dan anak tersebut berbuat berbakti, berbuat baik, manutan, fahadha khairun ala khair, maka sejatinya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada orang tersebut kebaikan di atas kebaikan. Wa in kanu bi khilafi dzalika fama indallahi laha minal khilafi khairun wa abqa. Maka kalau seandainya seseorang tidak Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirinya seorang anak yang tidak saleh, misalnya anak yang membangkang, anak yang ngeyel, anak yang tidak nurutan, maka kebaikan mana lagi yang akan dia harapkan? Maka di sini ada sebuah tips kan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita seorang anak yang saleh. Wa da'watul walidi auladihi mustajabatun, dan doa Syekh Abdul Razak melanjutkan, dan doa seorang ayah, seorang ibu kepada anaknya mustajabah, Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Nah, di sini Pak sudah menjadi bapak ibu semua nggih? Ada yang belum? Alhamdulillah. Nah, doa orang tua itu pertama mustajab. Kedua, ini ditambah tambahan yang lain mustajab. Apa itu waktu mustajab? Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita hujan.
Ini kesempatan untuk kita. Jadi kalau lihat hujan itu kita mikirnya ini kesempatan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada saya apa? Doa mustajab. Jangan wah nasi do mangkat ini. Jangan. Karena apa? Ditakutkan ketika kita misalnya kita ada rasa sedikit penyesalan misalnya, kok hujan ya? Ditakutkan kita ini secara tidak sadar menolak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Karena hujan ini adalah sejatinya nikmat. La turadduka ma thabata an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu sebuah doa yang mustajab yang Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin untuk menolak doa tersebut. Yang pertama, salah satu dakwatin mustajabatun la syakka fihinna. Ada sebuah doa yang mustajab yang tidak dilakukan keijabahan doa tersebut. Yang pertama adalah dakwatul walid, doa seorang ayah, doa seorang ibu. Wa dakwatul musafir, dan doa orang yang sedang safar. Misalnya ada di antara kita ini misalnya tinggalnya di Jakarta kemudian sedang liburan di Jogja. Ini kan musim liburan ya. Biasanya liburan tahun baru, Nataru. Liburan Natal dan tahun baru. Barangkali ada di antara kita sedang mudik misalnya ke Jogja, ketemu sanak famili, ketemu orang tua. Artinya apa? Dia sebagai orang tua yang pertama, kedua dia sedang musafir. Karena namanya orang musafir itu kapan hilang sematan kata musafir sampai dia balik ke rumahnya. Selama dia belum balik ke rumahnya dia masih dikategorikan musafir. Ya walaupun ada batasannya 3 hari. Tapi ada ulama yang mengatakan selama orang tersebut belum balik ke kampung halamannya atau ke rumahnya itu masih dikategorikan musafir. Nah, kita kembali. Seorang ayah musafir, hujan turun. Ada berapa waktu Allah ijabah doa? 3. Wadah, ini jangan sampai 3 kesempatan. Misalnya ada di antara kita sia-siakan begitu saja. Kemudian yang ketiga adalah wada'watul madlum, dan doa orang yang terzalimi. Doa yang orang yang terzalimi tidak mungkin Allah tolak doa tersebut. Pasti Allah Subhanahu wa taala ijabahi. Dan riwayat yang lain wada'watul walid ala waladihi. Dan riwayat hadis yang lain yaitu doa seorang ayah kepada anaknya. Maka termasuk rasa kasih sayang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang tua. Ia adalah mendoakan sang anak tersebut itu dengan kebaikan. Maka ada sebuah kisah yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala dalam kitab Ihya Ulumuddin. Suatu ketika seorang sahabat yang bernama Abdullah ibnu Umar didatangi oleh muridnya. Sang murid ini mengadu kepada Abdullah ibnu Umar, "Wahai Imam Abdullah ibnu Umar, sesungguhnya aku memiliki anak yang ngeyel, bangkang, suka bentak. Saya suka dibentak, saya memerintahkan tidak pernah patuh. Saya sudah berusaha mendidiknya sebaik mungkin, akan tetapi apa? Anak tersebut tetap saja membangkang kepada saya." Kemudian Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, seorang sahabat, beliau melihat kepada laki-laki tadi, "Baik saudara, sudahkah engkau mendoakan kepada anakmu dengan doa kebaikan?" Orang tersebut tiba-tiba itu bisa jadi karena engkau selama ini tidak pernah mendoakan anakmu untuk kebaikan. Kamu hanya mementingkan doa untuk dirimu sendiri. Anak-anakmu tidak engkau doakan. Memang engkau sudah mendidiknya dengan sebaik-baik pendidikan, tapi ada satu hal yang engkau lupakan, doa. Banyak orang mengira, Bapak Ibu sekalian, doa itu aku tak aneh,
aku tak nyumbang doa donga mawon. Oh, isone mau nyumbang donga. Orang menganggap doa itu sepele. Padahal apa? Ad-du'a'u silahul mukmin. Doa itu adalah rahasia utama seorang mukmin. Doa itu bukan bagian terakhir. Doa itu bagian paling depan. Bukan bagian terakhir, bagian paling depan. Maka bisa jadi itu orang sudah mendidik, sudah menyekolahkan, sudah mentadbiyas, mengarahkan, tapi anak tersebut ternyata kenapa tidak berubah doanya? Seakan-akan kita ini lupa. Orang lain, seseorang itu tidak mungkin bisa baik kecuali berkat taufik Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan kita. Berapa banyak orang di sekeliling kita, misalnya Bapak Ibu sekalian, orang tersebut misalnya bertahun-tahun itu terkenal sebagai orang yang jelek, nakal, suka mabuk-mabukan misalnya, suka bikin onar. Tapi ada satu momen tiba-tiba orang tersebut itu jadi orang yang baik. Dan begitu juga sebaliknya. Ada seseorang yang satu momen dia taat, rajin ke masjid. Ada satu masalah, jadi nggak pernah lagi nongol di masjid. Ini kita kan 2 tahun diserang oleh pandemi. Coba Bapak Ibu sekalian perhatikan. Dulu yang rajin ke masjid siapa saja? Ini nggak termasuk yang Allah Subhanahu wa taala wafatkan mendahului kita. Ini beda lagi. Orang-orang yang dulu rajin ke masjid tiba-tiba hilang. Nggak berbekas, nggak ada kabar. Padahal bisa jadi dulu dia adalah orang yang setiap sholat adzan. Orang pertama yang datang adzan, yang adzan dia, yang qomat dia, paling semangat. Tiba-tiba apa? Tidak pernah muncul lagi batang itu. Maka ada satu hal yang kita lupakan dari diri kita adalah doa. Maka janganlah seseorang ketika mendoakan anaknya itu dengan doa keburukan. Lasia mafi halil ghadab, terlebih lagi ketika orang tua tersebut itu dalam kondisi marah. Fala yata'ajjalul walidu bid-du'a. Maka jangan sekali-kali sebagai orang tua kita mendoakan anak kita dengan keburukan. Fayustajabud doa, karena bisa jadi ketika kita sedang marah, namanya orang marah itu sadar nopo betul. Nah, refleks langsung. Misalnya kayak contohnya yang cerita legenda di negeri kita, Malin Kundang misalnya. Entah itu beneran atau fiktif, tapi yang jelas cerita ini adalah cerita yang terkenal. Misalnya emaknya Malin Kundang, karena saking marahnya, tak kutuk kamu jadi batu. Fayustajabu lahu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengijabahi. Summayan damu ba'da dzalik. Setelah ya ini namanya orang tua, setelah mendoakan keburukan kepada anaknya, ternyata Allah ijabahi. Akhirnya apa? Nyesel. Itulah orang tua ya begitulah orang tua, dia nyesal Maka jangan sampai seseorang mendoakan sesekali mendoakan anaknya itu dengan doa yang jelek. Faqad hadzarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW telah memperingatkan kepada kita, la tad'u ala anfusikum. Janganlah sekali-kali kalian mendoakan keburukan untuk diri-diri kalian. Jangan pernah mendoakan keburukan. Celaka aku, aduh aku ciloko, aku ini ngono. Jangan. Sekali-kali mendoakan keburukan untuk diri sendiri. Wala tad'u ala auladikum, dan janganlah kalian mendoakan keburukan untuk anak-anak kalian. Wala tad'u ala amwalikum, dan jangan juga mendoakan keburukan untuk harta kalian. Misalnya lihat sawahnya kayak misalnya nemu tikus satu wes susah ini. Ya tikus satu kan siapa tahu itu tikus pertama. Kan kita nggak tahu kan. Sejak kita harus optimis. Jangan putus asa, jangan langsung wes ini gagal panen. Wes ini kacau ini.
Dah. Wes. Rusak. Jangan sekali-kali mendoakan keburukan. La tuwafiqu minallahi sa'atan yus'alu fiha ata'un fayastajibu lakum. Bisa jadi ketika dia tanpa dia sadari dia mengucapkan keburukan untuk dirinya, untuk anaknya, untuk hartanya. Bisa jadi ketika ia mengucapkan bertepatan dengan waktu di mana Allah Subhanahu wa taala mengijabahi doa. Hujan, orang tua musafir. Siapa tahu sebelum datang ke sini habis didolimi orang lain misalnya. Misalnya lewat mau ke masjid, tiba-tiba ada motor lewat, cepat kena baju kita. Beda kalau misalnya motornya udah pelan-pelan terus nyiprat, ya namanya nggak sengaja. Beda kalau misalnya ngebut nyiprat, ya itu namanya sengaja. Udah tahu genangan air ngebut, ada orang lewat. Berarti ada berapa potensi? 4. Ayo, jadi makanya mari kita doakan yang baik-baik untuk anak kita. Jangan kita doakan anak kita itu doa-doa yang jelek. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair wa kana al-insanu ajula. Dan betapa banyak manusia yang mendoakan keburukan untuk orang lain, padahal du'aahu bil khair, padahal orang tersebut itu bisa mendoakan orang tersebut dengan kebaikan. Wa kana al-insanu ajula. Nah, beginilah sifat manusia. Manusia itu sukanya tergesa-gesa, kesusu, pengennya cepat-cepat. Memang bagus, sat-sat, das-des, bagus. Tapi apa? Ada beberapa sat-sat, das-des itu enggak baik. Terkadang kita perlu memikirkan. Nah, ketika kita perlu memikirkan, jangan sampai apa yang keluar dari lisan kita ternyata menjadi penyesalan kita di kemudian hari. Dan Imam Qatadah Ibnu Di'am As-Sadusi rahimahullah ta'ala mengatakan tentang ayat ini, yada'u ala malihi fayal'anu malahu wa waladahu walau istajaballahu lahu la'ahlakahu. Ayat tersebut membicarakan tentang seseorang yang mendoakan kehancuran untuk hartanya. Ia melaknatnya, melaknat dirinya, melaknat anaknya, melaknat hartanya, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengijabahi doa tersebut. Nah, inilah adalah kebodohan manusia. Ketergesaannya, haitsu yad'u ala nafsihi wa auladihi, dia mendoakan keburukan untuk dirinya. Ini adalah kebodohan manusia, ketergesaan. Kan tidak ada orang dalam keadaan normal, wajar, waras dia mendoakan keburukan untuk dirinya. Nggak ada. Semoga misalnya saya kecelakaan, kan nggak mungkin orang mendoakan begitu. Atau semoga anak saya kualat, nggak mungkin. Itu di luar batas normal dan wajar. Wa yubadilu bidzalika doa, kemudian orang tersebut tergesa-gesa mendoakan keburukan, kama yubadilu bid du'a fil khair, sebagaimana seseorang kebodohan orang itu juga. Dia ketika berdoa untuk hal baik sekalipun itu tergesa-gesa. Ya Allah, berilah saya harta yang banyak. Detik ini juga ada. Atau ada juga orang yang berdoa, ya Allah, jodohkanlah aku dengan wanita tersebut. Kalau bukan dia, tolong direvisi takdir saya. Memang ini lebih parah lagi Bapak Ibu sekalian, lebih parah. Karena apa? Seakan-akan dia ngatur Allah Subhanahu wa taala, tolong direvisi. Memang yang ngatur siapa? Ngatur takdir. Ini lebih parah. Maka jangan sekali-kali kita mendikte Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh seseorang itu doa dengan tergesa-gesa. Ya Allah, kayakan aku saat ini juga.
Ya Allah, berilah aku anak saat ini juga. Maka kalau misalnya seseorang, terlebih lagi dia cuma berdoa sekedar ya Allah berilah aku kekayaan, sekedar meminta harta kaya, doa itu bukanlah hal yang mulia, bukan hal yang dipuji. Maka kalau seandainya seseorang misal ya Allah berilah aku kekayaan yang barokah, itu baru baik. Karena pernah suatu ketika Rasulullah SAW menegur sahabatnya. Ketika itu ada sahabat yang berdoa, ya Allah berilah aku kekayaan yang banyak. Kemudian sahabat tersebut ditegur, wahai sahabatku, ini kalau bahasa kita nih, bahasa kita, karena kadang bahasa sastra itu indah gitu, cuma untuk diungkapkan ke orang lain itu agak susah. Kalau bahasa kita begini, emangnya kamu kira ketika kamu diberikan harta tersebut kamu akan bahagia? Memangnya kamu kira ketika engkau diberikan harta yang banyak tersebut akhirnya itu tidak membinasakan dirimu? Karena Bapak Ibu sekalian, berapa banyak orang minta harta yang banyak, yang dia kira itu adalah kebaikan ternyata adalah keburukan. Dulu rajin sholat, rajin ibadah, sekalinya dapat rezeki tambah dikit, misalnya pelanggannya nambah sedikit, sholatnya sudah mulai telat. Itu kebaikan apa keburukan? Orang mengira kebaikan, tapi sejatinya ini bisa jadi adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa banyak dulu orang ketika sebelum kaya kepada orang lain itu gampang senyum, ketemu monggo Pak, monggo Bu, sumeh namanya. Pas sudah kaya, belagunya Masya Allah, songongnya mau tubillahi min. Padahal mohon maaf lah, kadang kita ini lupa, di atas langit masih ada langit. Sekaya apapun antum itu ya, sekaya apapun kita, masih ada yang lebih kaya. Bahwa sekaya-kayanya orang paling kaya zaman sekarang itu masih kalah sama Korun. Tapi apa akhir hayatnya Korun? Allah binasakan dia dengan hartanya. Maka kalau berdoa ya boleh berdoa agar kita kaya, nggak tercela. Tapi kita berdoa ketika agar kita kaya adalah kekayaan kita berbarokah. Inilah ketergesaan manusia, kebodohan manusia. Ketika mendoakan keburukan itu tergesa-gesa, akhirnya penyesalan. Dan begitu juga ketika berdoa untuk kebaikan dirinya, dia mintanya cepat. Seakan-akan dia ini yang mengatur. Seakan-akan selama ini ibadahnya itu sudah baik. Ya cara gampangnya Bapak Ibu sekalian, kita sehari itu dipanggil oleh Allah untuk datang ke rumahnya itu 5 kali. Apakah kita langsung datang? Kadang-kadang enggak. Ya tahu adab lah ketika kita berdoa kepada Allah, memanggil Allah, ya Allah bila aku rezeki. Kok langsung enaknya saat itu juga? Di mana adab kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Di mana adab kita ketika berdoa? Kita ketika dipanggil Allah saja masih nanti-nanti. Maka gak heran ketika kita meminta kepada Allah gak langsung Allah ijabahi. Tapi bukan berarti Allah itu maha pendendam, enggak. Allah subhanahu dendam, enggak, tidak tepat. Ketika kita mensifati Allah harus dengan sifat yang mulia. Tapi ketika kita mensifati diri kita, sejatinya yang pendendam itu kita, bukan Allah. Nah, makanya pertanyaan di sini Bapak Ibu sekalian, kita dianjurkan untuk mendoakan anak kita dengan kebaikan. Jangan sampai kita keluar dari lisan kita ini doa-doa yang membuat kita ini akhirnya nyesal. Terlebih lagi anak kita ini adalah aset, harapan masa depan kita. Tanggung jawab untuk mengurusi anak tersebut itu Allah pikulkan kepada kita. Itu menunjukkan Allah tahu bahwa kita mampu. Allah tahu bahwa
hal tersebut itu tidak memberatkan hamba tersebut. Maka berkaitan tentang doa ini, Bapak Ibu sekalian, pertanyaan, mungkin enggak Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa kita ketika kita sedang marah? Semoga anak kita begini dan begitu celaka. Kira-kira Allah kabulkan doanya? Nah, kira-kira Allah kabulkan tidak? Ternyata Bapak Ibu sekalian, dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengabulkan doa seseorang yang sedang dalam kondisi marah. Di hadis yang lain Rasulullah memperingatkan, jangan sekali-kali kalian mendoakan anak kalian. Bisa jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengijabah. Padahal sebenarnya ketika orang tua mendoakan anaknya itu dengan kondisi marah, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengijabahi doa tersebut. Kenapa? Ini bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah tahu manusia itu tipenya adalah orang yang suka tergesa-gesa, doa kejelekan, habis itu nyesal. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala itu masih sayang kepada kita. Maka kriteria apa doa orang tua yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kabul? Yang pertama, kriteria doa orang tua yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kabulkan adalah doa orang tua yang dengan sepenuh jiwa, sepenuh hati. Itu yang pertama. Dan yang kedua, doa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kabulkan untuk seorang anak dari orang tua adalah doa yang dilakukan ketika di sepertiga malam terakhir. Karena apa? Ketika sepertiga malam terakhir adalah waktu yang paling pas untuk kita bersyukur kepada Allah. Karena waktu itu adalah waktu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ijabahi. Kemudian pertanyaan selanjutnya, tadi disebutkan seorang anak yang dia durhaka, padahal orang tuanya itu sudah berusaha untuk mendidiknya. Nah, gimana kalau seandainya anak tersebut mengumpat atau mendoakan kejelekan untuk orang tuanya? Nah, tadi kan anak, orang tua doain anak kondisi marah. Sekarang anak misalnya, anak durhaka misalnya, atau anak yang ngeyel, padahal orang tuanya sudah berusaha untuk mendidiknya. Kira-kira ketika anak tersebut berdoa, Allah ijabahi tidak doa tersebut? Tidak. Maka misalnya doa kita kok belum Allah ijabahi, dan ternyata kita masih memiliki orang tua, coba kita minta maaf sama orang tua kita. Bapak, Ibu, saya minta maaf. Bisa jadi apa? Saya sudah berusaha mendidik anak saya sendiri dengan sebaik mungkin. Ada di antara kita, ada orang tuanya belum paham agama, kita rajin ke masjid. Ada tidak seperti itu? Ada. Tapi bisa jadi doa sang anak tersebut, walaupun di kacamata kita anak tersebut anak yang taat, bisa jadi dia tidak dikabulkan. Karena apa? Ternyata ada dosa yang belum dia taubati kepada orang tuanya. Nggak peduli orang tua tersebut apakah dia paham agama kah atau nggak paham agama, jarang sholat kah atau nggak rajin sholat, nggak peduli. Sampai pun Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada seorang anak untuk berbakti kepada orang tuanya dalam kondisi kafir. Wajib taat, wajib berbakti. Yang nggak boleh apa? Ketika diperintahkan untuk maksiat. Maka bisa jadi ini
Mungkin faktor pertama kita kondisinya anak yang durhaka atau anak yang mungkin dulu durhaka ya, sekarang sudah sadar ya. Tapi dosa-dosa kita ini belum kita taubati, kita belum minta maaf kepada orang tua kita. Bisa jadi itu sebab Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kemustajaban doa yang kita panjatkan. Maka kita sebagai seorang orang tua, kita pasti menginginkan anak kita itu menjadi anak yang soleh dan solihah. Gak ada orang yang pengen anaknya jadi durhaka, gak ada. Sampai pun orang misalnya mohon maaf, orang yang bejat sekalipun pasti pengen anaknya menjadi orang yang soleh, gak seperti bapaknya, gak seperti orang tuanya. Gak ada orang tua yang menginginkan anaknya itu sama dengan dia. Pasti sebagai orang tua menginginkan anaknya itu lebih sukses daripada bapaknya, lebih soleh, lebih sukses, lebih kaya, lebih dan lain sebagainya. Maka kesempatan doa yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini, kemustajaban doa Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa kita. Maka jangan sampai kesempatan ini kita sia-siakan gitu saja. Mumpung masih jasad dikandung badan, kita masih bisa bernafas, kesempatan masih ada. Tidak ada kata terlambat sebelum kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Monggo kalau ada pertanyaan, tafadhol. Dari bapak-bapak atau dari ibu-ibu, sekarang dari ibu-ibu dulu. Karena selama ini bapak-bapak terus. Ibu-ibu monggo Bu kalau ada pertanyaan Bu. Wonten mboten? Kalau malu mungkin bisa ditulis di kertas. Tidak ada dari ibu-ibu? Nah, nggak ada. Monggo dari bapak-bapak. Mas Ibu Mira. Di luar tema ya Ustaz. Di luar tema. Monggo, boleh. Di luar tema. Salat dikatakan tumak ninah itu batasannya, bacaannya, zikirnya itu 3 kali atau 1 kali? Sujud rukunya itu batasan tumak ninah. Sholat dikategorikan tumak ninah ya. Itu adalah minimal seseorang itu bisa mengucapkan bacaan sholat dengan tenang minimal sekali. Misalnya subhanallah, subhanallah wa bihamdi. Bukan subhanallah wa bihamdi. Itu enggak. Subhanallahi wa bihamdi. Subhanallahil azim. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Bacanya itu dengan tenang, enggak buru-buru. Itu adalah minimal tumakninah. Minimal tumakninah. Nah, pertanyaannya itu adalah batasan minimal tumakninah yang dikategorikan tumakninah. Para ulama berbeda pendapat. Salat yang dikategorikan tumakninah itu seperti apa? Itu batasan minimal. Ini artinya ketika batasan minimal dia belum sampai posisi aman. Posisi minimal itu kan posisi yang rawan untuk digoncang. Nah, maka batas amannya seseorang dikategorikan sholatnya tumakninah itu ya dia rukuk, sujud, gerakannya itu tenang, nggak terburu-buru. Ya ini kembali kepada urf atau kebiasaan masing-masing suatu tempat. Kalau surat qobliyah subuh itu kan jaraknya biasanya pendek lah. Adzan terus cepat-cepat qomat itu kan mau sholat qobliyah subuh. Nah, kan qobliyah subuh itu jaraknya pendek. ya biasanya cepat. Masih ke kamar mandi, masih kan itu kan. Makanya Rasulullah SAW itu pernah ditanya, ya Rasulullah, apa batasan antara adzan dengan qomat? Batasannya itu adalah senilai 50 ayat. 50 ayat dibaca tartil, nyantai.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ini dikategorikan batasan antara adzan dengan iqamah. Ya kira-kira kalau mungkin subuh itu ditolerir misalnya 20 menit, yang biasa 10 menit jadi 15, yang bisa 15 ya 20. Bangunnya terlambat ya. Nah kalau bangun terlambat ya sebenarnya salah kita. Karena inna sholata alal mu'minina kitaban mawquta. Sejatinya sholat itu waktunya sudah ditentukan. Jadi kalau misalnya telat ya sebenarnya salah kita gitu. Bukan waktu sholatnya gitu. Nah kita kembali ke tumaninah tadi. Ya tumaninah itu yang nggak terburu-buru, nggak tergesa-gesa, santai, enjoy. Nggak orang ya tidak seperti orang ketika sholat itu seperti matok ayam matok jagung itu tetal naik. Itu jelas nggak tumaninah itu pasti. Dan tumaninah ya yang tenang. Terlebih lagi misalnya makmumnya itu misalnya orang-orang yang mohon maaf sudah lanjut usia, dia kan ketika sholat tidak setangkas orang-orang yang masih muda. Ya sholatnya agak nyantai, slow, nggak lagi ruku wis bangkit, wis sujud, wis bangkit. Ya kan mungkin ya jenengan itu masih muda gitu loh. Ya makmumnya kan sudah lanjut usia. Maka kriteria seorang imam itu bukan hanya paham agama, paham fikih gitu. Fikih. Terus kenapa juga orang ahlul bait, penduduk asli, domisili setempat itu adalah orang yang paling berhak menjadi imam. Karena apa? Penduduk asli pribumi itu lebih paham kondisi masyarakat sekitar. Jadi misalnya kalau ada orang datang tiba-tiba misalnya ada syekh dari misalnya Arab itu datang ke Masjid Miftahul Jannah, ya nggak langsung sekonyong-konyong suruh imam. Ya walaupun beliau itu paham agama, tapi derajat tingkatan paling pertama orang paling berhak menjadi imam itu adalah baik warga setempat. Itu orang paling berhak. Ada yang lebih paham agama, bacaannya lebih bagus, tapi yang paling berhak itu misalnya orang yang tinggal setempat atau sing bawa rekso gitu. Sesepuhnya. Tapi sesepuh itu juga perlu sadar gitu loh. Misalnya bacaannya jelek ya tahu diri gitu loh. Walaupun dia paling berhak ya sadar gitu loh. Itu penting gitu. Di sisi lain jadi imam itu bukan amanah yang ringan, amanahnya berat. Nek salah sih nanggung ya imamnya gitu. Kocok sholat misalnya 4 rakaat salahnya 6 kali kan ya wis dosanya pira-pira dhewe gitu. Nah itu Allah taala alam bisawab. Menurut Edi Bila saya Ustaz. kenapa? Tidak saja. Tidak, kalau begitu kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.